Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5106, Iblis. Adik Lin Bai, jangan pergi. Ketika melihat Lin Bai sudah melangkah masuk ke dalam gunung, kakak Wu tak tahan dan berbicara untuk menghentikannya. Lin Bai berhenti dan menatap kakak Wu. Maaf, adik Lin Bai, aku tidak punya pilihan lain. Wajah kakak Wu dipenuhi rasa sakit dan amarah, tinju dan kukunya yang terkepal menusuk daging, dan darah menetes dari sela-sela jarinya. Tidak masalah. Pria sejati lahir di antara langit dan bumi, dan akan selalu ada saat di mana ia tak bisa menahan diri dan tak bisa berkata apa-apa. Lin Bai tersenyum, berkata dengan santai, lalu berjalan menuju gunung. Tang Wei mengikuti di belakang Lin Bai dan memasuki gunung. Kakak Wu bergegas dan menyampaikan berita itu kepada Lin Bai, ada seseorang yang misterius dan kuat di Pulau Binatang Laut, diselimuti bayangan. Sulit untuk mengatakan siapa dia atau apakah dia hantu. Tapi dia luar biasa kuat. Bahkan dengan kekuatan gabungan kita, dia mengalahkan kita semua dengan satu pukulan. Hati Lin Bai mencelos. Ia melirik Tang Wei. Benar saja, prediksi mereka menjadi kenyataan. Benar-benar ada individu yang kuat di Pulau Binatang Laut, dan boneka-boneka yang baru dibuat itu kemungkinan besar adalah hasil karya individu misterius ini. Kakak senior Wu, apa yang terjadi? Tanya Tang Wei. Kakak senior Wu berkata, kisah ini dimulai pada hari Pulau Binatang Laut muncul. Hari itu, aku dan teman-teman magangku sedang mencari boneka di sebuah pulau ketika Pulau Binatang Laut tiba-tiba muncul di dekat kami. Sosok misterius itu menyerang, melukai beberapa dari kami dengan parah, dan membawa kami ke Pulau Binatang Laut. Kemudian, sosok misterius itu merusak segel di tas penyimpananku dan menemukan token transmisi suara yang digunakan untuk menghubungi kakak muda Lin Bai. Ia meniru suaraku, memberitahu kakak muda Lin Bai lokasi Pulau Binatang Laut, dan memancingnya ke sini. Setelah kau mendarat di pulau itu, dia mengirim boneka giok abadi untuk mengepung dan membunuhmu, tetapi mereka terbukti bukan tandinganmu. Jadi, dia mengancam nyawa istri dan anak-anakku untuk memaksaku muncul dan menipumu agar datang ke gunung ini. Kakak senior Wu menceritakan seluruh kisahnya dengan jelas, raut wajah bersalah dan pedih. Maafkan aku, kakak muda Lin Bai. Baru saat itulah Lin Bai mengerti. Pulau Binatang Laut tidak muncul begitu saja, pulau itu muncul di Kepulauan Seribu Kematian dengan suatu tujuan. Jika kakak muda Lin Bai ingin membunuhku karena dendam, aku pasti akan melawan, kata kakak senior Wu dengan nada mencela diri sendiri. Lin Bai tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Aku cukup tertarik dengan Pulau Binatang Laut. Aku juga ingin melawan orang misterius di sana. Aku sudah mencarinya, tapi aku tidak menyangka dia akan muncul. Biarkan aku menemuinya. Lin Bai menghiburnya. Kakak senior Wu, jangan salahkan dirimu atau merasa bersalah. Orang ini jelas mengincarku. Bahkan jika kau menolak, dia akan menemukan cara lain untuk melibatkanku. Individu misterius ini memanipulasi Pulau Binatang Laut untuk muncul, menculik kakak senior Wu dan kelompoknya, dan menggunakannya untuk mengincar Lin Bai. Lebih lanjut, setelah mendarat di pulau itu, Lin Bai diserang oleh banyak boneka giok abadi. Jelas individu ini mengincar Lin Bai. Bahkan jika kakak senior Wu menolak bekerja sama, ia pasti akan menemukan cara lain untuk memancing Lin Bai. Mereka bertiga menuju gunung. Boneka-boneka yang tak terhitung jumlahnya berjajar di gunung, mata mereka, tersembunyi di balik topi hitam, menatap Lin Bai. Sebagian besar boneka ini adalah boneka buah dao, bahkan tak satu pun boneka giok abadi terlihat. Lin Bai terkekeh, karena kau sudah bersusah payah memancingku ke sini, aku sudah di sini. Beberapa boneka compang camping ini mungkin bukan tandinganku. Gagaga, tawa tajam dan mengerikan menggema dari hutan. Seketika, kabut hitam membubung dari kedalaman hutan, memenuhi udara dan langit, mendesak ke arah Lin Bai. Tak jauh di depan Lin Bai, kabut itu menyusut, berubah menjadi sosok hantu. Meskipun sosok ini berwujud manusia, ia diselimuti kabut hitam, seolah tanpa wujud fisik, hanya roh. Di mana istri dan anak-anakku? Teriak kakak senior Wu saat melihat bayangan itu. Bayangan itu, setengah sadar, melirik kakak senior Wu dan terkekeh pelan, jangan khawatir, aku orang yang menepati janjiku. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Sambil berbicara, bayangan itu melambaikan tangannya, dan 5 prajurit hantu terbang keluar dari hutan yang jauh dan mendarat di belakangnya. Mata Lin Bai dan Tang Wei menyipit saat melihat kelima sosok ini. Mereka berdua jelas merasakan bahwa mereka tak lagi memiliki jejak kehidupan. Dari leher ke bawah, daging mereka telah digantikan oleh baja.
Hal yang sama berlaku untuk istri kakak senior Wu. Lianer, tidak. Kakak senior Wu melihat wanita itu dan meratap kesakitan dan putus asa. Kau membunuh mereka. Bayangan hitam itu menyeringai. Aku hanya berjanji untuk mengembalikan istri dan anak-anakmu, tapi aku tidak bilang akan membiarkan mereka hidup. Kau mengingkari janjimu. Teriak kakak senior Wu sekuat tenaga. Aku akan melawanmu. Teriak kakak senior Wu, mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang bayangan hitam itu. Bayangan hitam itu tersenyum dingin tetapi tidak menyerang. Boneka perempuan yang berdiri di belakangnya melompat keluar dan menghalangi jalan kakak senior Wu. Wajah wanita itu dingin, matanya abu-abu. Lianer, hati kakak senior Wu sakit melihat ekspresi wanita itu. Saat berikutnya, wanita itu menghunus cakar besinya dan menyerang kakak senior Wu. Kakak senior Wu menggunakan kedua tangannya untuk meraih lengan wanita itu dan berteriak, "Lianer, ini aku." Dengan lengan terkekang, wanita itu tetap tak bergerak. Kemudian, baju besi di perutnya perlahan terbuka, dan salah satu boneka bayi besi, dengan seringai jahat, melompat keluar, menghantam dada kakak senior Wu. Saat melihat bayi besi itu, hati Taois kakak senior Wu hancur berkeping-keping. Ia menatap kosong ke arah bayi itu, tanpa melawan, membiarkannya menerkam, mencabik-cabiknya, dan mencabik-cabik organ dalamnya. Ia memeluk erat wanita dan bayi itu, sambil berkata dengan penuh penderitaan, "Maafkan aku. Aku telah menyakitimu." "Kakak Lin Bai," teriak kakak senior Wu, "aku punya satu permintaan terakhir. Semoga keluarga kita beristirahat dengan tenang." Puff. Saat kakak senior Wu menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya dicabik-cabik oleh bayi besi itu. Melihat ini, hati Lin Bai membeku, dan Tang Wei tercengang. Sesaat kemudian, amarah memenuhi wajah mereka saat mereka berbalik ke arah sosok gelap itu. Hahaha. Bayangan itu tertawa terbahak-bahak, bahkan tepuk tangan pun bergema dari dalam. Wah, pertunjukan yang luar biasa. Lin Bai, aku sudah mentraktirmu dengan tontonan yang begitu memukau, dan aku tidak meminta bayaran untuk masuk. Bagaimana kau akan membalasku? Tang Wei meraung, kau bahkan tidak akan mengampuni bayi yang belum lahir. Kau binatang buas. Wajah Lin Bai sedingin es, dan keempat pedang terbangnya berdengung, memancarkan semburan kekuatan pedang. Ia mencibir, kau ingin aku membalasmu. Kalau begitu aku akan mengirimmu ke neraka. Dengan suara mendesing. Begitu kata-kata itu terucap, keempat pedang terbang itu menebas ke arah bayangan itu. Serangan tunggal ini, yang dipenuhi dengan kekuatan penuh formasi pedang empat simbol kehendak surga dan kekuatan penuh jantung pedang transformasi ketiga, menyerang bayangan itu dengan tekad untuk membunuhnya. Bab 5107 Sisa-sisa Istana Iblis 9 meter. Raungan, raungan, raungan. Empat pedang berayun bersamaan, berubah menjadi bayangan empat binatang dewa. Dengan kekuatan pedang yang tak tertandingi, mereka menebas sosok hitam itu. Teknik pedang Sekte Iblis Pedang Terbang, aku pernah bertarung dengan para pendekar dari Sekte Iblis Pedang Terbang sebelumnya, tapi aku belum pernah melihat formasi pedang sepertimu. Sosok hitam itu menatap formasi pedang Lin Bai dengan rasa ingin tahu. Saat keempat pedang terbang itu menerjang, sosok hitam itu bergoyang dan dengan cepat menghindar. Pedang-pedang terbang itu menembus kabut hitam, menghancurkannya, dan menghantam tanah. Dengan gemuruh yang menggelegar, gunung itu dihancurkan oleh pedang terbang Lin Bai, mengirimkan pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. "Mati?" tanya Tang Wei dengan takjub saat pedang terbang Lin Bai menghancurkan sosok hitam itu. Bahkan Tang Wei tidak yakin apakah sosok hitam itu telah mati di tangan Lin Bai. Meskipun ilmu pedang Lin Bai sangat kuat, sosok hitam itu jelas bukan makhluk biasa. Bagaimana mungkin dia terbunuh semudah itu? Seperti yang diduga. Detik berikutnya, cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mengembun di sekitar wajah Lin Bai dan Tang Wei, berubah menjadi bayangan humanoid. "Apa-apaan kalian?" tanya Lin Bai dingin, empat pedang terbang melayang di sampingnya, bilah tajamnya mengarah ke lokasi bayangan itu. Seperti yang kau lihat, aku berasal dari Istana Iblis 9 meter. Bayangan itu mencibir, dan boneka yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, menyerbu ke arah Lin Bai dan Tang Wei. "Hati-hati, Lin Bai." Tang Wei, menyadari boneka-boneka di sekitarnya, berteriak pada Lin Bai. Lin Bai melihat sekeliling. Ribuan boneka muncul di pegunungan, termasuk boneka buah dao yang jumlahnya hampir tak terhitung dan boneka biasa. Bahkan ada ratusan boneka giok abadi. Ini jelas merupakan pasukan boneka yang sangat kuat.
Bahkan dengan kekuatan Lin Bai dan Tang Wei, ratusan boneka giok abadi itu pun sulit dikalahkan, belum lagi bayangan-bayangan yang mengawasi dari segala arah. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah 100.000 tahun, pemimpin iblis Istana Iblis Sembilan Neter masih hidup. Kata Lin Bai dingin, menatap bayangan hitam itu dengan tatapan tajam. Hahaha, selama aku tidak ingin mati, tak seorang pun di dunia ini bisa membunuhku. Bayangan hitam itu tertawa terbahak-bahak ke langit, kata-katanya penuh kesombongan. Lin Bai melihat sekeliling, mengamati situasinya saat ini. Ini jelas jebakan yang dibuat oleh bayangan hitam untuk Lin Bai. Ia memanfaatkan kakak senior Wu untuk memancing Lin Bai ke pegunungan di sini. Ia sudah menyiapkan penyergapan di sini, menunggu Lin Bai jatuh ke dalam jebakannya. Bayangan hitam melakukan semua ini, jelas tidak ingin Lin Bai meninggalkan pulau binatang laut hidup-hidup. Mengenai tujuannya menghabiskan begitu banyak energi untuk menghadapi Lin Bai masih belum menyadarinya. Kakak senior Tang Wei, hati-hati, Lin Bai memperingatkan dengan suara rendah. Baik, Tang Wei bersemangat, jelas menyadari bahwa pertempuran sengit akan segera dimulai. Kakak senior Tang Wei, jaga dirimu. Jika kau punya kesempatan, berjuanglah untuk keluar. Jangan khawatirkan aku. Aku akan menghadapi bayangan itu, kata Lin Bai kepada Tang Wei melalui transmisi suara. Lin Bai tahu betul bahwa jika ia tidak menghadapi bayangan itu, baik ia maupun Tang Wei tidak akan bisa meninggalkan pulau binatang laut hidup-hidup. Bayangan itu adalah iblis dari Istana Iblis Sembilan Neter, sosok dari 100.000 tahun yang lalu. Untuk bisa hidup hari ini, ia pasti memiliki cara yang luar biasa. Kau harus berhati-hati, Tang Wei memperingatkan. Lin Bai mengangguk pelan, dan setelah mendiskusikan tindakan balasan dengan Tang Wei. Pikiran Lin Bai bergerak, dan keempat pedang terbang itu menyerang lagi, menebas ke arah bayangan itu. Bayangan itu mencibir dan mundur saat boneka yang tak terhitung jumlahnya menyerbu masuk, menangkis pedang Lin Bai dan melindunginya dari kekuatannya. Bang! Pedang tajam itu menembus udara, menusuk boneka-boneka itu, dan melesat menuju bayangan hitam. Kau memancingku ke sini hanya untuk menghadapiku, kan? Sekarang aku di sini, kenapa kau kabur? Tatapan Lin Bai dingin saat ia mengarahkan pedang terbangnya ke arah bayangan hitam itu. Di tempat lain, Tang Wei bertarung dan mundur, bergulat dengan puluhan boneka giok abadi saat ia perlahan mundur menjauh dari pegunungan. Awalnya, Tang Wei berniat membantu Lin Bai, tetapi sekarang tampaknya situasinya telah melampaui harapannya dan Lin Bai, bahkan melibatkan iblis dari Istana Iblis Sembilan Neter yang berusia 100.000 tahun. Ia sudah kewalahan dan tidak mampu membantu Lin Bai. Satu-satunya pikiran Tang Wei adalah menemukan cara untuk meninggalkan pulau binatang laut, memberitahu sekte, dan meminta mereka mengirimkan pasukan yang kuat untuk menangani situasi ini. Lagi pula, iblis dari 100.000 tahun yang lalu masih hidup, pertanda buruk bagi sekte Tianshui. Karena itu, Tang Wei sudah mempertimbangkan untuk mundur. Lin Bai mengarahkan pedang terbangnya, menebas boneka-boneka yang menghalangi jalannya dan mendesak ke arah bayangan hitam. Bayangan hitam itu menghindari pedang terbang Lin Bai saat ia bergerak semakin dalam ke pegunungan. Ia terus menghindar, tak pernah berhadapan langsung dengan Lin Bai. Mata Lin Bai berkilat, pikirannya terfokus. Bayangan hitam ini berbahaya dan licik. Ia telah memancing Lin Bai ke sini, jelas mengincarnya. Karena Lin Bai sudah di sini, ia menghindari pertarungan lagi, jadi ia pasti punya rencana lain. Lin Bai tahu ia tak bisa berlama-lama lagi dan harus segera menghadapinya. Segera. Lin Bai mengaktifkan keempat pedang terbangnya, menembus semua boneka yang menghalangi jalannya dan langsung menuju bayangan hitam. Pedang-pedang terbang itu menyebar di sekitar bayangan hitam, dan keempat pedang terbang itu melayang di sekitarnya. Sinar pedang tajam mereka menyatu, menghalangi jalan bayangan hitam itu. Pada saat yang sama, Lin Bai menyerang dengan pedang iblis di tangan, berkata dengan dingin, "Kau tak bisa kabur." Pedang-pedang terbang itu menghalangi sekeliling, dan pedang iblis itu memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan. Kekuatan teknik pedang Qinglian menyebar dari tangan Lin Bai, menusuk alis bayangan hitam itu. Siapa yang bilang aku akan kabur? Bayangan hitam itu mencibir, berdiri di antara empat pedang terbang, tak gentar. Meskipun Lin Bai kini menahannya, ia tetap berbicara kepada Lin Bai dengan nada menghina. Kau bersusah payah memancingku ke sini. Apa sebenarnya yang kau coba lakukan? Tanya Lin Bai dingin. Bayangan hitam itu menyeringai, saat ini, aku takkan menyembunyikannya darimu. Lagi pula kau tak bisa kabur dari pulau binatang laut.
Meskipun aku abadi, aku dibatasi oleh ini. Aku butuh tubuh untuk bereinkarnasi. Selama bertahun-tahun, aku telah mencari banyak tubuh yang cocok, tetapi pada akhirnya, tak ada yang mampu menahan kekuatan jiwa bela diriku. Li Lingtian yang berusia 5.000 tahun adalah pilihan yang tepat. Sayangnya, aku ceroboh dan membiarkannya kabur. Aku tak pernah menyangka bahwa 5.000 tahun kemudian, aku akan dihadiahi tubuh yang lebih baik lagi. Bayangan hitam itu menatap Lin Bai, senyum dingin tersungging di wajahnya. Hahaha. Bayangan hitam itu tertawa terbahak-bahak, dan langit di sekitarnya menjadi gelap. Lin Bai segera merasakan ruang di sekitarnya membeku oleh kekuatan tak terlihat, seolah memisahkannya dari dunia luar. Kemarilah, berikan tubuhmu. Sosok bayangan itu tertawa terbahak-bahak saat menerjang Lin Bai, berubah menjadi panah hitam tajam, seolah hendak menembus tubuh Lin Bai. Kau ingin memiliki tubuhku? Lin Bai terkejut, seringai tersungging di bibirnya. Ia melangkah maju, dan ruang di sekitarnya langsung diselimuti cahaya hitam yang tajam. Bab 5108 Mencari Kematian. Melihat bayangan hitam itu menerjangnya dengan sekuat tenaga, senyum dingin dan mengejek tersungging di bibir Lin Bai. Bayangan itu bergerak begitu cepat hingga tiba tepat di depan matanya dalam sekejap mata. Lin Bai tidak menghindar, membiarkan bayangan itu mendekat. Tepat saat bayangan itu hendak memasuki tubuh Lin Bai, ia melangkah maju, dan cahaya hitam yang tajam tiba-tiba muncul di sekelilingnya, menyelimutinya dalam radius 1 kilometer. Alam dao penelan langit sekali lagi menyelimuti langit dan bumi. Bayangan itu menancap kuat di dada Lin Bai, tawa maniaknya menggema di benaknya, hahaha, aku tak menyangka kekuatan fisikmu begitu dahsyat, sebanding dengan alam buah dao tai. Dengan tubuhmu, setelah aku merasuki dan terlahir kembali, aku pasti akan mengembalikan kejayaan Istana Iblis 9 Neter. Mendengar tawa liar dan penuh kemenangan dari bayangan hitam itu, Lin Bai merasa sedikit konyol. Beraninya kau mencoba merasuki tubuh klan penelan langit, cibir Lin Bai. Senyum panik bayangan hitam itu tiba-tiba lenyap, secercah keterkejutan terukir di wajahnya. Apa? Buah dao penelan langit, geram Lin Bai dalam hati, dan buah dao yang menggantung di dantiannya mulai berputar. Gumpalan kekuatan melahap yang mengerikan mengalir deras di sekujur tubuh Lin Bai. Kekuatan melahap itu seakan berubah menjadi tangan raksasa, mencengkeram bayangan hitam itu saat ia merasuki tubuh Lin Bai. Di dalam kekuatan melahap itu, bayangan itu tak punya tempat untuk bersembunyi. Tidak, klan penelan langit. Saat bayangan hitam itu merasakan kekuatan melahap berkumpul dari segala arah, jeritan tajam terdengar. Sesaat kemudian, ia panik dan meronta-ronta di dalam tubuh Lin Bai, seolah mencoba mencari jalan keluar. Kekuatan melahap itu melonjak, langsung melingkari bayangan hitam itu. Ah! Saat kekuatan melahap itu memurnikan bayangan hitam itu, ia menjerit nyaring. Jadi kau sudah selemah ini. Pantas saja kau tak berani melawanku secara langsung. Saat kekuatan melahap memurnikan bayangan hitam itu, Lin Bai menyadari bahwa dirinya luar biasa lemah, bagaikan selembar kertas putih, yang mudah hancur oleh kekuatan melahap itu. Jika bukan karena kekuatan jiwa bela dirinya yang membuatnya abadi, ia pasti sudah mati berkali-kali dalam kondisinya saat ini. Sialan, aku tidak menyangka kau anggota klan penelan langit. Bayangan hitam itu menjerit pilu, jika aku tidak dimurnikan di sini selama 100.000 tahun, dengan ranah dewa daomu saja, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu tangan. Sayang sekali, kau pasti akan mati hari ini. Lin Bai mendesak kekuatan melahap untuk melahap dan memurnikan bayangan hitam di dalam tubuhnya. Ah! Jeritan memilukan keluar dari bayangan hitam itu, diikuti oleh teriakan ganas, baiklah, karena aku tidak bisa lolos dari kematian hari ini, aku akan menyeretmu ke bawah bersamaku. Seketika, Lin Bai merasakan gelombang kekuatan penghancur di dalam bayangan hitam itu. Suara panik terdengar dari bayangan itu, korbankan jiwaku, murnikan semangatku, ubah pikiranku, hancurkan niatku. Buru surga, lawan takdir, satukan jiwa, dan hancurkan dunia. Wajah Lin Bai memucat saat ia perlahan merasakan kekuatan yang muncul dari tubuh bayangan hitam itu, seakan mengancam akan menghancurkan organ-organnya. Jika kekuatan melahap Lin Bai adalah mulut yang menganga, maka bayangan hitam itu seperti arang yang terbakar, tak mampu meludahkan atau menelannya, meninggalkan Lin Bai dalam kesakitan yang luar biasa. Kita akan mati. Mati bersama. Hahaha. Bayangan hitam itu melepaskan teknik rahasia, bertekad untuk binasa bersama Lin Bai. Dilihat dari kekuatannya,
Lin Bai tidak berpikir bayangan itu mencoba menakutinya. Bayangan hitam itu tahu betul bahwa ia terjebak dalam kekuatan melahap Lin Bai, tak mampu melarikan diri. Karena ia memang akan mati, sekalian saja ia menyeret Lin Bai bersamanya. Sejak Lin Bai meninggalkan benua Savage, ia jarang bertemu dengan sosok sekejam itu. Tahu bahwa ia ditakdirkan, ia akan melakukan apa saja untuk menyeret seseorang bersamanya. Sialan, Lin Bai terjebak dalam dilema. Setelah merenung sejenak, ia akhirnya memutuskan untuk melepaskan bayangan hitam itu dari tubuhnya. Ia segera mengaktifkan kekuatan melahapnya, mengusir bayangan itu dari tubuhnya. Pada saat yang sama, Lin Bai terbang ke langit dengan pedang terbangnya, langsung menuju pegunungan. Bayangan hitam itu, setelah meninggalkan tubuh Lin Bai, segera menarik kembali jurus terlarangnya, menghentikan aktivasinya, dan menekan kekuatan ledakannya. Namun, jurus terlarang itu telah diaktifkan, dan bahkan dengan tekanan bayangan hitam itu, ia terluka parah, semangat bela dirinya rusak, dan bahkan lebih lemah daripada saat pertama kali bertemu Lin Bai. Kita akan bertemu lagi, nak, saat aku bebas, aku akan datang dan membalaskan dendammu. Bayangan hitam itu memelototi Lin Bai, mengumpat dengan marah sebelum berbalik dan pergi. Ia berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan lenyap dengan cepat ke dalam pegunungan. Bersamaan dengan itu, boneka-boneka yang berkeliaran di perbukitan berhamburan ke segala arah, seperti pasukan yang menerima perintah untuk mundur. Dalam sekejap, boneka-boneka itu lenyap, meninggalkan Lin Bai dan Tang Wei kebingungan. Bayangan hitam itu, yang dengan gegabah menyerbu tubuh Lin Bai, hampir disempurnakan oleh buah dao penelan langit, meninggalkan Lin Bai tanpa cedera. Sebaliknya, Tang Wei dikepung oleh boneka-boneka yang tak terhitung jumlahnya dan boneka giok abadi. Meskipun ia berjuang mati-matian untuk membebaskan diri, banyaknya boneka membuatnya kewalahan, dan ia jatuh ke tanah, terluka parah. Seandainya bayangan hitam itu tidak segera memerintahkan boneka-boneka itu untuk mundur, Tang Wei pasti akan binasa di tangan pasukan boneka dalam sekejap. Lin Bai, menghunus pedang terbangnya, melayang dengan anggun ke sisi Tang Wei. Adik Lin Bai, kau baik-baik saja. Wajah Tang Wei berseri-seri gembira saat melihat Lin Bai kembali. Di mana bayangan hitam itu? Ia kabur, kata Lin Bai dengan tenang. Tang Wei tertegun ketakutan. Ia tahu dalam hatinya bahwa bayangan hitam itu adalah iblis dari 100.000 tahun yang lalu. Untuk bertahan hidup hingga hari ini, ia harus memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Tang Wei tidak mengerti bagaimana Lin Bai, dengan kultivasi tingkat Dewa Dao-nya, berhasil mengusir bayangan hitam itu. Melihat kebingungan Tang Wei, Lin Bai menjelaskan, pulau binatang laut ini tampaknya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sekte itu mungkin sudah lama mengenal orang ini. Petik 2. Mungkin mantan Master Sekte Tiansui telah melakukan sesuatu pada bayangan hitam itu. Itulah mengapa ia begitu lemah, tampak kuat, tetapi sebenarnya sangat rapuh. Kita perlu kembali dan bertanya kepada petinggi Sekte Tiansui dan membaca beberapa teks untuk mengetahui detailnya. Dari kemunculan bayangan hitam hingga penolakan Lin Bai, semuanya terjadi dalam sekejap. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkannya, Lin Bai sudah memiliki gambaran kasar tentang bagaimana kejadiannya. Sekte Tiansui pasti telah mengetahui keberadaan bayangan itu dan meninggalkan cara di Pulau Binatang Laut untuk membatasi kekuatannya. Terlebih lagi, bayangan itu baru saja berkata, dia telah dimurnikan di Pulau Binatang Laut selama 100.000 tahun. Kultivasi dan kekuatannya telah jatuh ke tanah. Jika tidak, dia bisa saja meremukkan Lin Bai sampai mati hanya dengan satu tangan. Kalau tidak salah, dia pasti seorang abadi. Seorang abadi dengan jiwa bela diri iblis. Mata Lin Bai menyipit, dan dia mengerti bagaimana orang ini bisa bertahan hidup selama lebih dari 100.000 tahun. Bab 5109, Rahasia Tahun Itu. Gemuruh. Saat bayangan hitam itu melarikan diri, keributan meletus dari Pulau Binatang Laut. Sebuah kekuatan besar mendorong Lin Bai dan Tang Wei keluar dari pulau. Berdiri di udara, mereka menyaksikan kura-kura raksasa yang membawa pulau itu lenyap dengan cepat ke dalam kabut beracun, tanpa meninggalkan jejak. Bayangan hitam itu, yang tahu Lin Bai adalah anggota klan penelan langit, tidak berani membiarkannya tetap di pulau itu. Apalagi karena bayangan hitam itu telah menghabiskan bertahun-tahun menyempurnakan dirinya di Pulau Binatang Laut, kekuatannya hanya 1/10 dari sebelumnya. Jika Lin Bai menemukannya lagi, kemungkinan besar itu akan menjadi kematiannya. Wajah Tang Wei pucat, berlumuran luka dan darah. Tubuhnya bergoyang di udara,
seolah-olah akan runtuh. Sekarang Pulau Binatang Laut telah lenyap, mungkin tidak akan mudah muncul kembali. Tidak ada gunanya tinggal di Kepulauan Seribu Kematian. Ayo kembali ke kota pemurnian iblis dulu. Lin Bai, menyadari luka Tang Wei parah dan sangat membutuhkan tempat yang aman untuk pulih, membawanya kembali ke kota pemurnian iblis. 3 hari kemudian, Lin Bai dan Tang Wei kembali ke kediaman Yi Zian di kota pemurnian iblis. Saat itu, Yi Zian dan rekan-rekannya muncul dari tempat peristirahatan mereka. Melihat Lin Bai dan Tang Wei kembali dengan luka parah, Yi Zian tak kuasa menahan diri untuk bertanya tentang keadaan mereka. Apa yang terjadi? Tanya Yi Zian. Saudari Tang Wei, kau harus pergi dan menyembuhkan lukamu dulu. Aku akan bicara dengan saudara Yi Zian. Lin Bai mengantar Tang Wei pergi untuk pulih. Yi Zian merasakan bahwa Lin Bai ingin membahas sesuatu yang penting, memperhatikan Lin Bai dalam diam. Saudara Yi Zian, apakah kau tahu tentang Pulau Binatang Laut? Tanya Lin Bai. Saudara Lin Bai, apakah kau berbicara tentang pulau raksasa di Kepulauan Seribu Kematian, yang ditopang oleh kura-kura raksasa? Yi Zian tiba-tiba menegang dan bertanya, Saudara Lin Bai, kau tidak pergi ke Pulau Binatang Laut, kan? Ekspresi kelima Jenderal Dewa di samping Yi Zian berubah drastis, tak mampu menyembunyikan sedikit pun rasa takut. Aku pernah ke sana sekali, jawab Lin Bai tenang. Ekspresi Yi Zian sedikit berubah. Ia melirik kelima Jenderal Dewa itu, raut wajahnya terkejut. Ia bertanya, adik Lin Bai dan kakak Tang Wei pergi ke Pulau Binatang Laut. Dan lolos tanpa cedera. Itu tak bisa dianggap lolos tanpa cedera, kan? Lin Bai melirik luka-luka Tang Wei, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Berhasil keluar hidup-hidup saja sudah cukup bagus, kata Yi Zian sambil tersenyum masam. Pulau Binatang Laut adalah tempat paling berbahaya di Kepulauan Seribu Maut, hampir sama berbahayanya dengan gua 10.000 mayat iblis di hutan tanpa cahaya. Sepanjang sejarah, tak terhitung banyaknya orang yang pergi berburu harta karun di Pulau Binatang Laut, tetapi hanya sedikit yang pernah kembali. Bahkan mereka yang kembali pun kebanyakan hancur mentalnya dan berada dalam keadaan kebingungan. Setelah mendengar kata-kata Yi Zian, Lin Bai perlahan-lahan menyadari bahwa para prajurit yang hancur mentalnya yang kembali dari Pulau Binatang Laut kemungkinan besar adalah boneka yang dimurnikan oleh bayangan hitam, yang mencoba melarikan diri dari menara pemurnian iblis. Kakak senior Yi Zian, tahukah kau rahasia Pulau Binatang Laut? Tanya Lin Bai ragu-ragu. Yi Zian tiba-tiba menjadi waspada, melirik 5 jenderal ilahi lagi, dan bertanya, kakak junior Lin Bai, apakah kau menemukan sesuatu di Pulau Binatang Laut? Lin Bai memperhatikan perubahan ekspresi Yi Zian dan 5 jenderal ilahi, dan segera menyadari bahwa Yi Zian tahu tentang hal-hal di Pulau Binatang Laut, jadi dia berkata, kakak senior Yi Zian, aku suka berterus terang dan tidak suka mempermainkan. Sejujurnya, seberapa banyak yang kau ketahui tentang orang misterius di Pulau Binatang Laut? Apakah sekte tahu tentang keberadaan orang misterius itu? Wajah Yi Zian sedikit berubah, dan dia bertanya dengan suara dingin, kakak junior Lin Bai, apakah kau bertemu iblis itu? Wajah 5 jenderal ilahi berubah drastis, dan mereka buru-buru bertanya, apakah iblis itu masih hidup? Dia telah dimurnikan hidup-hidup oleh sekte selama 100.000 tahun, tapi dia masih hidup. Jiwa bela diri iblisnya memang luar biasa. Kelima jenderal itu berbicara satu persatu dengan ekspresi ketakutan, jelas-jelas memiliki ketakutan yang luar biasa terhadap pria misterius di Pulau Binatang Laut. Yi Zian berbisik, sekte tahu tentang keberadaan mayat hidup di Pulau Binatang Laut. Lin Bai bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Tolong, kakak senior Yi Zian, ceritakan lebih detail. Yi Zian berbisik, iblis itu adalah sosok yang kuat di Istana Iblis 9 Neter 100.000 tahun yang lalu. Saat itu, Sekte Tiansui datang untuk menekan Istana Iblis 9 Neter dan memenjarakannya di Menara Pemurnian Iblis. Kemudian, hampir semua prajurit di Istana Iblis 9 Neter tewas, tetapi hanya beberapa mayat hidup dengan roh bela diri iblis yang selamat. Pada masa kejayaan Sekte Tiansui, sosok ini ditemukan. Sayangnya, bahkan di puncak kekuasaannya, Sekte Tiansui tidak dapat menemukan cara untuk membunuh makhluk mayat hidup ini. Mereka hanya bisa membuat lingkaran sihir untuk menekannya di Pulau Binatang Laut, memurnikannya siang dan malam, berharap suatu hari nanti dapat membakarnya menjadi abu. Namun puluhan ribu tahun yang lalu, Sekte Tiansui perlahan-lahan merosot. Para leluhur dan tokoh-tokoh kuat sekte tersebut meninggal satu demi satu. Tanpa penerus, sekte tersebut secara bertahap kehilangan kendali atas menara pemurnian iblis.
Formasi yang digunakan untuk memurnikan iblis di Pulau Binatang Laut tidak aktif untuk waktu yang lama, memberi iblis kesempatan untuk melarikan diri dan melepaskan diri dari belenggunya. Petik 2. Namun formasi itu masih membatasinya, mencegahnya meninggalkan pulau. Petik 2. Kemudian, setelah iblis itu melarikan diri, meskipun ia tidak bisa meninggalkan pulau itu, ia akan membunuh siapapun yang masuk. Sekte itu pernah mengirim para ahli formasi untuk memperbaiki formasi di Pulau Binatang Laut, tetapi tidak ada yang keluar hidup-hidup. Pulau Binatang Laut sejak itu menjadi tempat terlarang di Pulau Seribu Kematian. Yi Zian menceritakan semua rahasia yang beredar di dalam Sekte Tianshui kepada Lin Bai. Lin Bai tersenyum penuh arti, agak misterius. Ternyata Sekte Tianshui telah lama mengetahui keberadaan mayat hidup tersebut dan telah membentuk formasi di Pulau Binatang Laut untuk memurnikannya. Namun, tawa Lin Bai muncul karena ia menganggap penjelasan Sekte Tianshui menggelikan. Apa maksud mereka dengan tidak mampu membunuh mayat hidup tersebut? Sekalipun ia memiliki jiwa bela diri iblis yang memberinya keabadian, sumber daya alam iblis dan kekuatan Sekte Tianshui saat itu akan membuat membunuh mayat hidup ini menjadi hal yang mudah. Tetapi mengapa Sekte Tianshui tidak membunuhnya? Lin Bai menduga alasannya sederhana, Sekte Tianshui ingin belajar dari mayat hidup ini tentang harta karun yang tertinggal setelah kehancuran Istana Iblis 9 Meter. Lagi pula, Sekte Tianshui mendirikan menara pemurnian iblis khusus untuk mendapatkan relik-relik ini. Selama mayat hidup itu tidak mengungkapkan lokasi relik Istana Iblis 9 Meter, Sekte Tianshui tidak akan membunuhnya. Sayangnya, sebelum mayat hidup ini sempat mengungkap relik Istana Iblis 9 Meter, Sekte Tianshui kalah telak dan perlahan-lahan kehilangan kendali atas makhluk terlarang di dalam menara pemurnian iblis, sehingga iblis itu pun kabur. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Lin Bai, dan ia pun bertanya ragu-ragu, kemungkinan ada lebih dari satu makhluk terlarang seperti yang ada di Pulau Binatang Laut di dalam menara pemurnian iblis, kan? Pupil mata Yi Zian menyipit, ekspresinya semakin muram. Bahkan kelima jenderal dewa di belakangnya pun memasang ekspresi yang sangat muram. Yi Zian ragu sejenak dan menjawab, memang, ada lebih dari satu. Bab 5110 Harta Karun Rahasia. Memang ada lebih dari satu. Yi Zian merenung. Saudara Yi Zian, ini menyangkut rahasia sekte. Bukankah lebih baik tidak membicarakannya? Saat Yi Zian mulai berbicara, salah satu dari 5 jenderal ilahi di belakangnya berbicara untuk menghentikannya. Tidak apa-apa. Saudara muda Lin Bai adalah salah satu dari 6 kandidat putra suci. Dia mungkin akan menjadi pemimpin sekte di masa depan. Ada baiknya dia mengetahui tanggung jawab yang dipikulnya terlebih dahulu. Yi Zian tersenyum dan berkata, lagi pula, pemimpin sekte meminta saudara muda Lin Bai untuk datang ke menara pemurnian iblis. Dia mungkin juga ingin memberitahu saudara muda Lin Bai tentang situasi sekte saat ini. Lin Bai menarik napas dalam-dalam, merasakan bahwa bangunan sekte Tianshui sudah berlubang. Sentuhan kecil saja akan membuatnya runtuh dalam sekejap ketika saatnya tiba. Yi Zian berkata, iblis dari Pulau Binatang Laut, di Kepulauan Seribu Kematian, adalah salah satunya. Dalam teks sekte, dia disebut iblis hitam. Ada juga makhluk terlarang di dalam gua mayat iblis ribuan di hutan tanpa cahaya. Dalam teks sekte, dia disebut Raja Mayat. Petik 2. Saat ini, sekte hanya mengenal mereka berdua. Tapi aku yakin, di dalam menara pemurnian iblis, selain iblis hitam dan Raja Mayat, pasti ada sisa-sisa istana iblis 9 meter lainnya, yang bersembunyi di balik bayangan, belum terbangun. Yi Zian selesai berbicara, dan sebelum Lin Bai sempat menjawab, kelima jenderal dewa itu berbicara satu demi satu. Terakhir kali di hutan tanpa cahaya, kami merasakan pergerakan di dalam gua mayat iblis ribuan. Kami pikir segelnya telah rusak, jadi aku dan kakak senior Yi Zian pergi untuk menyelidiki. Alasan kami bertahan di menara pemurnian iblis begitu lama adalah karena kami terpilih untuk berlatih, tetapi kenyataannya, kami menerima perintah dari sekte untuk menjaga makhluk terlarang di dalamnya. Kelima jenderal dewa memberitahu Lin Bai tujuan mereka di menara pemurnian iblis. Lin Bai akhirnya mengerti mengapa Yi Zian, dengan kultivasi yang begitu hebat, menjauh dari sekte selama bertahun-tahun, malah terkurung di menara pemurnian iblis. Ini cukup aneh. Meskipun menara pemurnian iblis menyimpan banyak harta, tempat berhantu ini jelas tidak cocok untuk kultivasi jangka panjang seorang prajurit. Seperti yang dikatakan Tang Wei, terlalu lama di tempat berhantu ini akan mengubah orang normal sekalipun menjadi abnormal. Namun, Lin Bai telah menjadi anggota sekte cukup lama,
tetapi ia belum pernah mendengar tentang Yi Zian. Jelas, mereka sudah lama tidak ada. Kakak senior Yi Zian telah mengabdikan begitu banyak untuk sekte ini. Sungguh mengagumkan, seru Lin Bai kagum. Jika makhluk terlarang di dalam menara pemurnian iblis ini lolos, itu akan menjadi bencana bagi sekte hari ini, kata Yi Zian sambil tersenyum kecut. Sebagai murid sekte, ini adalah tugasku. Lin Bai tak kuasa menahan desahan. Meskipun sekte Tianshui sedang merosot, kesetiaan para muridnya sungguh mengesankan. Setidaknya sejauh yang Lin Bai ketahui, Yi Zian, Qiao Mo, Qin Yao, Tang Wei, dan yang lainnya sangat setia kepada sekte Tianshui. Mungkin inilah alasan mengapa sekte Tianshui berhasil tetap berdiri meskipun sedang merosot. Kau bertemu iblis hitam di Pulau Binatang Laut. Apa yang terjadi? Tanya Yi Zian. Dia sepertinya roh, mencari seseorang untuk dirasuki agar bisa lepas dari segel Pulau Binatang Laut. Lin Bai menceritakan secara singkat apa yang terjadi di Pulau Binatang Laut. Setelah Yi Zian mengetahui situasi tersebut, tatapannya perlahan meredup. Sepertinya mereka lelah tinggal di sini dan berusaha sekuat tenaga untuk pergi. Lin Bai bertanya, mengingat kondisi sekte saat ini, bahkan jika mereka melarikan diri, mereka mungkin tidak akan bisa membuat masalah, kan? Yi Zian tersenyum dan berkata, tidak mudah bagi mereka untuk membuat masalah sendiri. Namun, situasi di wilayah timur alam iblis sedang tidak damai saat ini. Kebangkitan Istana Iblis 9 Neter semakin nyata. Adik Lin Bai mungkin tidak tahu ini, tetapi beberapa waktu lalu, di negara Chu, beberapa orang suci dari keluarga Chen, sekte Tianxian, sekte Senglian, dan lainnya, bergabung untuk memusnahkan sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter. Lin Bai terkekeh getir. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Dia ada di sana. Jika orang-orang ini melarikan diri dari Istana Iblis 9 Neter, dan ada orang di luar yang berkolusi, sekte Tianshui akan berada dalam masalah, bahkan mungkin musnah. Ekspresi Yi Zian menjadi gelap karena khawatir saat ia berbicara tentang lokasi tersebut. Kakak senior Yi Zian, katakan yang sebenarnya. Harta apa yang dimiliki sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter ini? Tanya Lin Bai. Mata Yi Zian menyipit. Adik Lin Bai, apa maksudmu? Lin Bai bertanya, ketika sekte Tianshui keluar untuk menghadapi Istana Iblis 9 Neter, mereka bisa saja membantai mereka, tetapi mereka memilih untuk tidak melakukannya. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka menciptakan menara pemurnian iblis untuk menekan mereka. Mengapa? Bukankah sekte Tianshui mengincar harta karun di antara iblis-iblis ini? Iblis hitam di Pulau Binatang Laut masih hidup. Bukankah sekte ini berharap mendapatkan relik Istana Iblis 9 Neter darinya? Katakan padaku, harta apa yang mereka miliki? Sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter yang terkurung di Menara Pemurnian Iblis selalu mengenakan pakaian yang menunjukkan tanda-tanda harta karun. Namun hingga hari ini, sekte Tianshui masih belum menemukan harta karun apa yang mereka miliki. Yi Zian berkata, aku tidak sepenuhnya yakin. Aku telah mencari semua teks sekte, dan sepertinya tidak ada yang menyebutkan harta karun apa yang dimiliki sisa-sisa Istana Iblis ini. Tapi aku tahu beberapa fragmen yang tampaknya terkait dengan semacam fragmen. Lin Bai terkejut. Fragmen. Yi Zian mengangguk kecil. Teks sekte ini hanya berisi sedikit informasi tentang sisa-sisa Istana Iblis di dalam Menara Pemurnian Iblis, dan hanya ada beberapa referensi tentang harta karun Istana Iblis 9 Neter yang sebenarnya, beberapa fragmen. Sampai hari ini, aku masih belum bisa memahami fragmen apa yang memiliki daya tarik sekuat itu. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan tidak bertanya lebih lanjut. Mengenai fragmen apa itu, Lin Bai sudah memiliki gambaran kasar di benaknya. Jika itu benar-benar fragmen, mungkin akan sulit ditemukan. Fragmen-fragmen ini bersifat spiritual dan tahu cara berlindung sendiri. Mereka akan memilih orang dan benda yang tepat untuk bersembunyi. 100.000 tahun telah berlalu. Mungkin fragmen-fragmen ini telah merasuki seorang prajurit dan meninggalkan menara pemurnian iblis. Gumam Lin Bai dalam hati. Tepat saat itu, di antara 5 jenderal dewa di belakang Yi Zian, Long Lansui mengeluarkan token transmisi suara dari tas penyimpanannya. Setelah mendengar transmisi suara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ia mendekat ke telinga Yi Zian dan berbisik, kakak senior Yi Zian, sesuatu terjadi di lapangan es. Wajah Yi Zian membeku dan ia bertanya, apa yang terjadi? Lin Bai juga memperhatikan bahwa orang-orang ini tampak agak aneh, jadi ia tidak menyela. Ia tetap diam di samping dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Long Lansui berkata, kakak senior Li Juenian mengirim pesan yang mengatakan bahwa lapangan es tampaknya meluas keluar.
Selain itu, roh-roh es telah muncul dalam jumlah besar di dalam lapangan es. Sepertinya ada makhluk terlarang yang bangkit kembali. Li Juenian, salah satu dari 6 kandidat putra suci Sekte Tianshui, konon merupakan seorang penyendiri yang tidak tergabung dalam faksi manapun dan sangat setia kepada sekte tersebut. Setelah mendengar berita itu, Yi Zian menatap Lin Bai dalam-dalam dan berkata, "Kakak junior Lin Bai, bisakah kau ikut denganku ke lapangan es?"